Halo Sobat Epitel, jumpa lagi dengan saya pada serial Mengenal Allah episode yang ketiga mengenai Alkitab Prima Fontes. Alkitab adalah prima fontes, sumber yang utama, yang pertama untuk mengenal Allah. Jika kita flashback ke belakang, istimewa di zaman reformasi kurang lebih 500 tahunan yang lalu, kita akan menemukan berbagai tagline yang berkaitan dengan Alkitab adalah sumber utama untuk mengenal Allah. Katakanlah dikenal sola scriptura, hanya Alkitab. Iman dan keselamatan hanya diperoleh karena firman Tuhan diberitakan. Hanya oleh Alkitab, melalui Alkitab, orang bisa mengenal Allah dengan benar. Kemudian tagline yang lain, misalkan ad fontes, kembali ke sumber. Itu juga berkaitan bahwa untuk mengenal sumber sejati, maka kita harus kembali kepada sumber awal, sumber yang mula-mula. Sumber itu yang dimaksudkan adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan itu dijadikan sebagai pegangan dan sumber untuk dapat mengenal Allah. Tentu ad fontes tidak hanya sekedar berbalik dan kembali ke sumber, seperti yang dipahami oleh kalangan humanis waktu itu. Lebih daripada itu, secara spesifik, bapak-bapak reformator mengacu akan firman Tuhan sebagai sumber untuk dapat mengenal Allah. Mengapa Alkitab ini adalah sumber utama untuk kita mengenal Allah? Jawaban paling sederhana, Alkitab adalah firman Allah. Ini bukan berisi firman Allah, tetapi adalah firman Allah. This is the word of God, not contains the word of God. Jadi jelas, Alkitab ini adalah firman Allah. Dan karena ini adalah firman Allah, maka kita akan mengenal Allah melalui dan di dalam firman-Nya. Setidaknya ada 3 alasan yang bisa kita ajukan sebagai bukti bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, Alkitab mempunyai kuasa. Yang ketiga, Alkitab berotoritas atas kehidupan umatnya. Sekarang kita coba ulas satu persatu dari ketiga poin ini. Yang pertama, Alkitab diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, khususnya bagian A, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Teks aslinya berbunyi demikian, Pasa graphe theopneustos. Kalau diterjemahkan secara literal, maka terjemahannya adalah tiap-tiap bagian kitab suci diilhamkan oleh Allah. Kata graphe selalu dipakai untuk mengacu kepada tulisan-tulisan yang suci yang berasal dari Allah yang telah ditulis oleh manusia atas pimpinan Allah. Nah, kata ini bisa langsung diterjemahkan sebagai firman Allah atau sebagai Alkitab atau sebagai kitab suci. Nah, ketika kata graphe ini disandingkan dan digabungkan dengan kata pasa, maka kita secara sederhana bisa terjemahkan tiap bagian kitab suci. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 tanpa terkecuali itu semua adalah firman Allah. Dan penegasannya jelas, penggunaan kata theopneustos diterjemahkan sebagai yang diilhamkan Allah, atau bisa diterjemahkan secara literal yang dinafaskan oleh Allah.
Maka kita bisa memperhatikan satu kesatuan yang utuh dan inti dari Alkitab itu adalah kitab yang dinafaskan oleh Allah. Alkitab senafas dengan Allah. Alkitab tak bisa dipisah dengan pemiliknya. Demikian juga ketika kita mau mengenal Allah, kita tak bisa memisahkan Alkitab dari pengenalan kita kepada Allah. Itu sebab di dalam bahasa Latin dikenal verbum Dei, firman-Nya Allah, atau Vox Dei, suara dari Allah yang disampaikan kepada manusia. Karena Alkitab adalah nafas dari Allah, maka di dalamnya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Semua dijaga oleh Allah sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bagian pun yang kita temukan ada kekeliruan dan kesalahan. Sobat Epitel, Alkitab adalah buku tertua yang paling mempengaruhi dunia ini dan peradaban yang ada di dalamnya. Alkitab adalah buku yang sangat konsisten untuk menekankan satu inti dari awal sampai akhir, yaitu bicara tentang sejarah penebusan yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab ditulis lebih dari 40 orang dengan lintasan abad yang begitu panjang. 15 abad atau kurang lebih 1.500 tahun mulai dari penulis pertama sampai penulis yang terakhir. Kemudian penulis ini juga mempunyai perbedaan budaya, pendidikan, gaya bahasa, ekonomi, politik, geografi, dan berbagai perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi intinya tetap teosentris, tetap kristosentris. Kenapa? Karena Alkitab dipimpin oleh Allah dan Allah adalah prima autor yang tidak mungkin melepaskan para penulis ini menulis berdasarkan kehendak hatinya, tetapi dipimpin demikian dan begitu rupa oleh Allah sehingga menghasilkan tulisan yang sesuai dengan perintah dan pemikiran Allah. Alkitab dibagi dalam dua bagian, itu PL dan PB. Tetapi kedua bagian ini saling berkaitan dan menjalin keharmonisan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, PL disingkapkan dalam PB, sedangkan PB atau Perjanjian Baru disingkapkan dalam Perjanjian Lama. Nah, kedua ini saling melengkapi yang pada akhirnya menjadi satu buku yang kita kenal sebagai Alkitab. Itulah poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah Alkitab berkuasa. Karena Allah berkuasa, maka firman yang Dia sampaikan kepada manusia juga berkuasa. Alkitab mampu mengubah kekerasan hati seseorang menjadi hati yang lembut dan hati yang taat kepada Allah. Nah, lanjutan dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, itu jelas mengatakan kepada kita bahwa Alkitab yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pasa graphe theos pneustos kai ophelimos pros didaskalian, pros elekmon, pros epanortosin, pros paidean, ten en dikaiosune. Sobat Epitel, perhatikan. Ini memang adalah buku.
Ini bisa disobek, bisa dibuang, orang bisa membakar Alkitab. Tetapi firman Tuhan yang ditulis di atas setiap helaian kertas ini tak pernah bisa dimusnahkan. Sejarah sudah buktikan. Sudah ribuan tahun lalu, Alkitab ini berkali-kali ingin dimusnahkan. Tapi toh sampai hari ini, kita masih mempunyai Alkitab yang selengkap ini. Dan akan terus Tuhan jaga sampai Maranatha. Alkitab tidak bisa dimakan oleh waktu. Dia tidak lekang oleh zaman. Ia akan selalu ada dan selalu ada. Akan dijaga oleh sang pemilik firman. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berpegang pada Alkitab. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan kepada kita, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi Sobat Epitel, firman Allah itu bukanlah sesuatu yang mati, tetapi hidup dan menghidupkan orang yang mati. Banyak bukti dalam Alkitab yang berkuasa itu. Saya berikan dua contoh. Yang pertama Manase. Manase adalah raja yang sangat jahat. Begitu kejam. Bahkan Yesaya dibunuh oleh Manase. Tetapi kemudian Manase oleh pimpinan Allah dan firman Allah yang datang kepadanya mengubah dia menjadi pribadi yang taat dan menyesali semua perbuatannya, kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah Paulus. Paulus begitu benci kepada Tuhan. Dia benci kepada semua pengikut Tuhan. Sehingga pada satu ketika dalam kebenciannya dia akan pergi ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya mereka. Firman Tuhan datang kepadanya. Kemudian dia bertobat dan mulai waktu itu dia mempersembahkan diri untuk dipakai Tuhan. Singkatnya, Alkitab berkuasa untuk mengubah, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memberikan pertobatan kepada manusia. Lalu yang ketiga, Alkitab berotoritas. Jikalau kuasa adalah kemampuan untuk mengubah atau melakukan sesuatu, maka otoritas adalah wewenang dan hak untuk menggunakan kuasa yang dimiliki. Dengan demikian, Alkitab adalah dasar dari kehidupan beriman kita, serta menjadi acuan di dalam menentukan nilai-nilai moral kita. Saya kasih satu contoh. Matius 5 ayat 44 mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah pijakan dan acuan kita untuk kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Jikalau Sobat Epitel dibenci, dicaci, dihina, bahkan dianiaya, apa yang kita harus lakukan kepada orang itu? Haruskah kita membalas? Haruskah kita melakukan seperti yang dia lakukan? Nah, Alkitab bicara kepada kita, kasihi orang itu, doakan orang itu. Bukan seperti sistem dan prinsip dunia. Engkau membenci saya membenci engkau. Engkau melakukan yang tidak baik kepada saya pun bisa melakukan hal yang demikian. Ini adalah prinsip umum. Tetapi kita tidak demikian. Kalau kita hanya bisa mengasihi saudara kita, tetapi membenci orang yang membenci kita, yang tidak peduli dan menghina kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Itu Tuhan bilang kepada kita. Nah, disinilah kita menemukan standar perilaku dan moral kita. Kita tidak hanya mengasihi orang yang satu darah dengan kita, yang seiman dengan kita,
Bahkan mereka yang menyakiti kita, kita harus menunjukkan kasih kepada mereka. Dan ini hanya kita dapatkan di dalam Alkitab. Standarnya begitu tinggi, melampaui standar dan tingkatan-tingkatan kebijakan yang ada di dunia ini. Hikmat dunia tidak akan mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Ingatlah, Tuhan Yesus yang menjadi klimaks dari pemberitaan Alkitab, ketika berada di kayu salib, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah pengampunan. Pengampunan diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Dan dari sana kita belajar bagaimana harus juga memperlakukan orang lain seperti Tuhan telah memperlakukan mereka. Tuhan tak membenci, tetapi mengampuni. Tuhan tak mencaci maki, tetapi mengasihi mereka. Nah, kita harus punya nilai ini, karena ini yang diajarkan sebagai bagian dari otoritas Alkitab kepada kita. Sobat Epitel, marilah kita menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dengan demikian, barulah soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu bukan hanya sekedar tagline, tetapi betul-betul hidup di dalam keseharian kita. Nah, dari ketiga poin ini, kita dapat simpulkan bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Allah. Dan karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab merupakan prima fontes. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode keempat dari serial Mengenal Allah, yaitu bagaimana sikap kita memperlakukan Alkitab. Saya Adi Jax, Tuhan memberkati.